Halo teman-teman, selamat datang di podcast Mahasiswa Batin Jurnalistik. Di awal podcast kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Adisa dan rekan saya. Dan Vista yang akan menemani kalian pada podcast kali ini. Nah, teman-teman dan Anissa, pada podcast ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa sekarang nih, yaitu tentang posisi organisasi di tengah tuntutan akademik yang semakin ketat atau tinggi. Banyak mahasiswa yang mulai merasa serba salah seperti ingin aktif organisasi, tapi tugas kuliah semakin padat, jadwal sulit disesuaikan, dan kegiatan organisasi pun seringkali dianggap kurang prioritas dibanding akademik. Benar sekali, apalagi di lingkungan kami, yaitu lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mahasiswa juga dituntut untuk aktif akademik, praktik lapangan, sampai mempersiapkan kompetensi sebagai calon pendidik. Lalu, sebenarnya organisasi masih relevan atau justru mulai dianggap menghambat? Nah, untuk membahas hal ini, kita sudah bersama narasumber yang pastinya punya pengalaman langsung menghadapi dinamika atau situasi tersebut. Halo Mas Akmal. Halo. Ini enaknya manggilnya Mas, Kak atau apa nih? Terserah sih, Mas Oke. boleh, Kak boleh. Oke, biar lebih enak Mas aja ya. Boleh. Nah, jadi udah kita singgung sedikit kalau Ya. namanya Mas Akmal, tapi biar lebih enak mungkin Mas Akmal bisa memperkenalkan diri, namanya siapa, dari prodi apa, fakultas apa, dan angkatan berapa. Baik, perkenalkan ya teman-teman semua. Nama saya Muhammad Irsad Akmaluddin. Biasa dipanggil Akmal dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2022 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Gitu Kak. Oke, terima kasih Mas Akmal. Jadi Mas Akmal ini adalah Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun 2025, teman-teman. Halo Mas Akmal, terima kasih sudah berkenan hadir dan sharing ilmunya bersama kami pada hari ini. Nah, setelah menjabat menjadi Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, kesibukan belakangan ini apa Mas? Untuk kesibukan belakangan ini ya, karena sekarang saya mahasiswa akhir, bisa dikatakan mahasiswa akhir ya, mahasiswa akhir semester 8. Kesibukan sekarang ya tinggal tugas akhir aja, tinggal skripsi sama ngurus bantu-bantu di prodi aja. Mas Akmal, jadi Ya. pada topik pembahasan kali ini kita akan membahas organisasi di tengah akademik yang begitu padat nih Mas Akmal. Tentunya pasti sangat relevan dengan Mas Akmal yang menjabat sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa ya Mas. Benar-benar sekali. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan yang pertama ya Mas. Boleh. Silakan. Oke Mas Akmal, sebagai mantan Presiden BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, apakah Mas Akmal melihat minat mahasiswa untuk aktif organisasi sekarang memang menurun? Atau sebenarnya sistem kampus yang membuat mahasiswa semakin sulit berorganisasi? Baik, menurut pandangan saya dan kemarin juga terdapat diskusi dengan teman-teman juga, bahwasanya memang organisasi belakangan ini terkhusus karena saya dari BEM FK IPNS ya, dari BEM FK IPNS itu terdapat penurunan yang mungkin nggak jauh banget sih, maksudnya penurunan ya nggak signifikan, tapi ada grafik turun yang mungkin tadi tidak sepenuhnya itu bisa dikatakan terdapat sistem perkuliahan ataupun kebijakan dari kampus yang salah, tapi emang dari pribadi mahasiswa sendiri. Karena dilihat sekarang itu maraknya teman-teman mahasiswa itu life plan-nya di kampus itu jarang udah berorganisasi, itu udah karena life plan-nya biasanya magang ya. Karena biasanya magang terus menghasilkan uang, kalau enggak ya sekedar partneran itu kerja gitu. Kalau menurut analisis dari saya dan mungkin kemarin juga didukung dengan argumen dari teman-teman. Oke Mas, jadi kan yang aku tangkap tuh karena lifeline dari teman-teman yang berorganisasi itu lebih memilih atau lebih condong ke magang, kemudian part-time dan lain-lain. Nah, imbasnya itu apa sih Mas ke organisasi dengan mereka tuh lebih condong ke part-part itu?
terkait imbas ya, imbas terkait pada organisasi, pasti kita kekurangan SDM yang mungkin ya dikatakan dia bisa belajar ataupun bisa ada di organisasi, mungkin dia SDM-nya bisa dikatakan unggul, tapi karena dia punya life plan ataupun punya keinginan di kampus itu udah berorientasi ke masalah kerja, kemudian masalah keuangan gitu ya, ya itu karena kita hasil bisa kekurangan dari SDM itu, SDM unggul lah gitu ya gitu. Berarti bisa dikatakan SDM yang sebenarnya sangat dibutuhkan di Ya. BEM itu tuh jadi sedikit menurun karena mereka lebih berfokus ke yang di luar organisasi. Sebenarnya nggak di BEM aja sih, mesti banyak organisasi juga yang mungkin bisa dikatakan juga anggota gitu. Kalau dari tadi kan Mas Akmal menjawab nih, Iya. kalau bisa saja karena tadi disebabkan dengan lingkungan akademik yang semakin tidak memberi ruang. Nah, contohnya Mas, apa sih berdasarkan pengalaman Mas Akmal yang bisa menjadi contoh kalau lingkungan akademik sekarang tuh bisa saja tidak memberi ruang untuk kita berorganisasi? Contoh akademik yang tidak memberi ruang buat organisasi ya. Kalau dari tadi kan saya sebutkan ya, bahwasanya kelihatannya insya Allah ya akademik di UNS ataupun di fakultas itu ada dukungan dari prodinya, dari stakeholdernya. Tapi kalau mungkin lingkungan apa tadi? Lingkungan akademik. Lingkungan akademik ya, lingkungan akademik saya rasa tuh nggak ada, maksudnya belum ada yang memang itu tidak mengizinkan dari mahasiswanya itu tidak berorganisasi ataupun mempersempit dari lingkungan organisasi mahasiswanya. Mungkin itu sih kalau dirasa apakah ada stakeholder yang tidak apa ya, yang menutup mahasiswanya untuk organisasi, kelihatannya belum ada kebijakan-kebijakan dari stakeholder tersebut gitu. Ya mungkin bisa dikoreksi dari teman-teman sendiri kalaupun ada kesalahan dari saya gitu. Oke Mas Akmal, di FKIP sendiri kan mahasiswa tentunya dituntut menjadi calon pendidik yang aktif. Kemudian tidak hanya di FKIP itu mahasiswa juga dituntut sebagai mahasiswa yang komunikatif dan juga punya jiwa kepemimpinan. Tapi di sisi lain mahasiswa juga diarahkan untuk fokus akademik. Menurut Mas Akmal, apakah ada kontradiksi atau ketidaksesuaian di situ? Akademik sama organisasi ya? Iya. Saya rasa tidak ada pertentangan ya, karena dari kedua tersebut itu saling melengkapi. Jujur dari saya juga itu merasakan bahwasanya akademik sama organisasi itu saling melengkapi, dua hal yang memang membentuk seorang mahasiswa juga, dari akademiknya pun dari organisasinya itu. Jadi kedua tersebut, organisasi sama akademik itu tidak ada yang mungkin kontradiksi, tapi ya saling melengkapi aja antara kedua tersebut. Lihat juga nih ya, banyak mahasiswa yang takut IPK turun kalau terlalu aktif organisasi. Nah, menurut Mas Akmal sendiri nih, apakah sistem pendidikan kampus sekarang itu terlalu berorientasi pada angka dan nilai? Terkait sistem kampus berorientasi pada nilai, saya rasa juga bisa dikatakan itu juga, karena ya penilaian mahasiswa itu bisa apa ya, bisa dikatakan pintar, bisa dikatakan bisa berhasil di lingkungan kampusnya, biasanya kan dinilai, tolak ukurnya kan biasanya kan yang kelihatan kan IPK ya, IPK sama nilainya itu. Jadi ya saya rasa ya itu masih adalah di lingkungan kita, tapi hal yang tidak bisa kita lihat ataupun yang tidak bisa dirasakan langsung itu adalah dari soft skill mereka sendiri. Jadi saya rasa seharusnya kampus itu juga harus memberikan dukungan kepada mahasiswa yang berorganisasi tersebut. Contoh kemarin pernah dengar nggak, mahasiswa organisasi itu diberikan beasiswa karena ya karena dia juga mendukung dari program dari kampusnya. Pernah dengar nggak?
Belum. Belum. Nah, Baru ya kemarin ya bulan apa ya? Bulan sekitar April nggak salah ya. April itu ada dapat berita aja sih, dapat berita dari teman-teman juga, dapat informasi dari teman bahwasanya di kampus Surabaya di Unesa tepatnya itu bahwasanya mahasiswanya itu yang mengikuti ataupun mengikuti menjadi kelompok inti dari sebuah organisasi itu diberikan beasiswa, diberikan dukungan oleh pihak kampusnya gitu. Ya, kita tahu sendirilah bahwasanya mahasiswa berorganisasi pasti ya berkaitan, program kerjanya berkaitan dengan sektor-sektor di pendukung di kampusnya, ya mendukung unsur-unsur dari kampusnya. Di Dharma kampus itu juga didukung oleh orang-orang yang berorganisasi. Oke, jadi kan itu tadi udah ada contoh nih ya Mas, di Universitas di Surabaya itu udah ada yang organisasinya itu apa ya, seperti didukung dengan Iya. diberikannya beasiswa, betul? Betul. Nah, Jadi dikasih beasiswa. tapi ternyata itu tuh belum merata ya Mas, Nah. maksudnya baru di kampus-kampus tertentu yang mungkin mendukung mahasiswanya untuk berorganisasi. Betul. Ya mungkin itu juga bisa jadi apa ya, perhatian juga buat kampus-kampus yang lain. Biasanya ya penilaian bukan hanya dari apa tadi IPK saja, nilainya saja, beasiswa untuk mahasiswa berorganisasi saja, tapi kan mahasiswa berorganisasi kan juga dia membantu pengembangan dirinya juga, pun juga membantu pengembangan di kampusnya juga. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Akmal. Selama menjadi presbem, pernah nggak Mas Akmal merasa bahwa mahasiswa organisasi sering dipandang kurang serius secara akademik? Dari diri saya sendiri. Iya. Kalau saya pernah sih, saya pernah merasa bahwasanya ya mungkin saya dilihat kurang apa ya, fokus pada akademiknya. Ya itu ya hal biasa sih, udah biasa gitu. Kalau cuma masalah mungkin ya itu pandangan dari orang lain ya. Kalau boleh diceritakan gimana tuh Mas pengalamannya? Yang pengalamannya mungkin kan biasanya organisasi kan pasti kegiatannya kan pastilah itu ada kegiatan yang tabrakan dengan kegiatan-kegiatan di akademik ya, kegiatan-kegiatan perkuliahan, ya sekedar kuliah aja. Sekedar kuliah pun saya ya tetap berkomunikasi ke dosen selaku pengampu mata kuliahnya, tapi ya nggak tahu itu nggak direspon, nggak diberikan arahan ataupun apa. Ya saya sebenarnya udah komunikasi bahwasanya ya saya belum bisa mengikuti pembelajarannya, mengikuti perkuliahannya karena ada kegiatan ini. Karena saya rasa karena saya mengambil itu bukan saja karena saya lalai pada akademiknya ya, mengabaikan akademiknya, bukan gitu. Tapi karena memang dari saya pribadi nilai yang saya bawa itu emang ada skala prioritasnya gitu. Ada kuadran skala prioritas, kalau teman-teman tahu biasanya udah tahu sih kuadran skala prioritas. Ya itu karena ya saya sesuaikan dengan yang udah saya planning gitu. Oke, selama Mas Akmal berada di lingkup BEM nih, Ya. apakah pernah ada di situasi di mana kegiatan organisasi itu dianggap mengganggu kuliah oleh dosen atau pihak kampus? Pernah dengar cerita satu dari dua orang dosen sih ya, karena mungkin dosen tersebut juga ingin mengingatkan kita juga ya buat orangnya berorganisasi, bahasanya ya nggak usah terlalu fokus buat organisasinya, yang penting ambil perkuliahannya cepat selesai, ya udah tinggalin kuliahnya. Ya semua orang punya apa ya, punya pandangan masing-masing ya. Betul. Karena saya rasa jadi mahasiswa itu ya perlu ada mengisi ruang-ruang kemaknaan, maksudnya apa yang sebenarnya udah saya berikan selama saya menjadi seorang mahasiswa. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir ya Mas, secara akademik pun juga sebenarnya tuh kita butuh akademik, tapi ada beberapa hal yang tidak kita dapatkan di akademik. Misalnya skill kita kurang diasah di akademik, jadi bisa kita dapatkan di organisasi. Organisasinya gitu, betul. Oke Mas Akmal, Ya.
Saya sering dengar nih, kalau banyak mahasiswa merasa kegiatan organisasi sekarang tuh kurang mendapat dukungan dari kampus. Menurut Mas Akmal, sebenarnya bentuk dukungan kampus yang gimana sih yang dibutuhkan mahasiswa itu seperti apa? Dukungan kampus ya, seperti terkait teman-teman yang berorganisasi ya berarti ya. Kalau dari saya sendiri, dukungan yang mungkin berarti adalah berikan ruang kebebasan buat teman-teman berorganisasi itu memberikan wajahnya sebuah organisasi. Jadi nggak ada penekanan ataupun kebijakan yang memang merugikan dari wajah organisasi tersebut. Contohnya ya kalau UKM, tahu kan UKM, unit kegiatan mahasiswa, dan BEM kan sedikit berbeda ya. Tapi ada kebijakan yang di kita itu kebijakan di fakultas ataupun di universitas itu sama. Biasanya kita memerlukan membutuhkan pencairan dana itu harus mengikuti serangkaian seleksi ataupun eh, kegiatan yang berstandar nasional gitu, nasional internasional pun nggak semua kegiatan UKM, kegiatan BEM itu harus kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada nasional dan internasional, karena kita juga ingin mengembangkan dari mahasiswa kita sendiri gitu, dari mahasiswa fakultas kita sendiri gitu. Itu sih ada tuntutan-tuntutan kebijakan yang memang merasa kita itu kurang berekspresi aja. Jadi kita perlu adanya dukungan dari dari stakeholder itu, kebijakan-kebijakan yang memang benar terbuka lah buat organisasi untuk ya melaksanakan kegiatannya sesuai dengan passionnya dari organisasi tersebut. Oke, berarti sebenarnya yang dibutuhkan mahasiswa dalam berorganisasi itu adalah dukungan dari kampus, yaitu berupa kebebasan, sehingga Ya, tidak harus berpatok pada syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ada seperti saat ini ya, Mas. betul. Ya. Sesuai dengan penjelasan Mas Akmal juga ya terkait dengan memberikan ruang kepada mahasiswa untuk berbicara kepada atasan juga kan. Nah, menurut Mas Akmal, apakah kampus saat ini tuh benar-benar memberi ruang dialog kepada mahasiswa atau mahasiswa itu hanya didengar ketika dibutuhkan aja? Kan menarik juga ya. Betul. Kalau diberikan ruang dialog, ini menurut pengalaman saya kemarin selama saya 3 tahun mengikuti perkembangan yang ada di BEM itu, pihak kampus juga memberikan ruang tempat kita untuk berdialog dengan pihak jajaran gitu. Tapi yang kita permasalahkan bukan ketersediaannya berdialog dengan mahasiswa, tapi memang benar-benar substansi yang dibawa pada sesi berdialog tersebut. Karena sampai sekarang ya kita rasa kita berdialog terus, tapi memang benar-benar substansi ataupun keinginan dari mahasiswanya itu belum sangat terpenuhi dari kita gitu. Berarti secara gampangnya kita memang diberi ruang untuk berdialog, tapi Ya, dalam dialog kita itu tidak pernah didengar seperti benar. itu. Yang didengar tapi emang benar-benar realisasinya itu emang benar-benar kadang lama, kadang ya emang nggak terrealisasi. iya nggak terrealisasi Terrealisasi. juga, memang gitu. Ya sama aja sih, ya memang terbuka, tapi emang yang kita butuhkan adalah ya hasil dari dialog tersebut. Itu sih. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Ya. Kalau Mas Akmal bisa memberi kritik untuk kondisi kemahasiswaan sekarang, hal apa yang ingin Mas soroti? Eh, Kondisi kemajuan sekarang ya, teman-teman tahu kalau di fakultas kita itu semua organisasi berjalan nggak? Ya, sepandangan teman-teman, semua organisasi itu berjalan nggak? Atau memang benar-benar ada organisasi yang redup ataupun mati? Kalau mungkin berjalan tapi tidak terlalu mencolok ya, Mas. Maksudnya ada. ya ada yang kelihatan, Ada yang yang kelihatan. tidak. Ada yang tidak juga. Ada yang tidak kelihatan juga ya. Ya, itu. Eh, aku ingin bahwasanya teman-teman yang udah ada mengisi kursi ataupun mengisi dari organisasi-organisasi yang ada di fakultas kita ataupun di universitas kita, banggalah dengan organisasi tersebut. Terus ya berikan ya wajah dari organisasi tersebut, berikan daya tawar yang memang benar-benar menarik perhatian mahasiswa yang lain gitu.
Ya mungkin karena dilihat ya sekarang itu juga ada beberapa UKM ataupun organisasi kemahasiswaan itu yang redup ataupun nggak kelihatan ataupun ya nggak tahu lah kita kabarnya kayak apa. Tapi ya sebisa mungkin teman-teman yang udah ada di dalam sana, yang udah terlanjur nyemplung, yang udah terlanjur ada di sana, ya perlihatkanlah organisasimu itu gitu. Untuk daya tawar ke teman-teman yang lain. Oke, Mas Akmal. Jadi itu tadi adalah pertanyaan penutup dari kami. Nah itu tadi pertanyaan penutup dari kita nih Mas Akmal. Seru banget gak sih hari ini Anissa? Seru. Kita juga dapat banyak insight yang bisa kita ambil tentang bagaimana mahasiswa sekarang menghadapi tantangan akademik dan organisasi yang sama-sama penting. Oke, Mas Akmal gimana nih podcast hari ini? Seru sih, menarik juga buat yang memang relevan buat dibahas sekarang gitu. Jadi nanti buat gambaran buat teman-teman yang ingin berorganisasi ataupun akademiknya, ya kalau bisa ya Seimbang. seimbang kalau Nggak bisa, perlu takut gitu ya ya. nggak perlu takut buat join organisasi ataupun malah fokus ke akademiknya saja. Itu ya pilihan orang-orang kan beda-beda ya. Betul. Tergantung dia apa ya, cita-cita yang ingin dicapai di lingkungan kampus itu apa. Oke, dari obrolan kita sama Mas Akmal kali ini nih, itu tuh mengingatkan kita kalau kita tuh nggak harus atau nggak hanya mengunggulkan akademik aja, kita juga bisa mengunggulkan soft skill kita dari organisasi, tapi Betul. jangan hanya mengunggulkan salah satunya, tentunya tetap harus seimbang. Betul, harus seimbang. Betul. Nah, untuk Mas Akmal kita mengucapkan banyak terima kasih banyak sudah berbagi cerita dan pengalamannya pada hari ini. Dan terima kasih juga nih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita. Oke, mungkin sampai di sini episode kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.